Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang telah dijadualkan oleh sekolah, pada kesempatan ini pelajaran kita adalah tarikh. Materi kita menyambung apa yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya terkait tentang ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan kepada kita di mana Allah SWT memberikan izin kepada orang mukmin untuk memerangi orang-orang musyrik. Pada kali ini kita akan masuk pada surat yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fi hadhihi surati an qaumin minal musyrikina lam yuhibbu an yuqatilu qaumahum wala an yuqatilul muslimina. Fa'tazalul fisnata janiban. Yang keempat, telah berfirman dia Allah Subhanahu wa taala pada ini surat tentang suatu kaum atau sekelompok orang dari orang-orang musyrik yang tidak menyukai mereka orang-orang musyrik akan bahawa memerangi mereka orang musyrik akan kaum mereka, dan tidak bahawa memerangi mereka orang musyrik akan orang-orang muslim. Maka telah membiarkan mereka orang-orang musyrik ini akan kekacauan hal keadaan memihak. Artinya dalam surat yang akan kita bicarakan ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalamnya tentang sekelompok orang dari orang musyrik yang tidak suka berperang. Mereka tidak suka memerangi kaum mereka sendiri. Mereka juga tidak suka memerangi orang Muslim. Tapi mereka membiarkan kekacauan yang terjadi yang dibuat oleh pihak mereka sendiri. Di sini Allah SWT menjelaskan kepada kita. فَإِنْ يَعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا. Maka jika membiarkan mereka sekelompok orang musyrik itu akan kamu, maka tidak memerangi mereka orang musyrik itu akan kamu, dan melontarkan mereka kepada kamu akan perdamaian, maka tidak menjadikan Allah bagi kamu atas mereka akan jalan. Artinya, jika orang musyrik tadi tidak suka memerangi kaum mereka sendiri dan tidak suka pula untuk memerangi orang Muslim, dan mereka menawarkan kepada kamu kedamaian, dalam arti kata lebih baik mereka berdamai dengan orang Muslim daripada berperang, maka Allah memberikan jalan kepada orang Muslim atau orang mukmin untuk menerima tawaran tersebut, iaitu tawaran berdamai. Tapi walaupun tawaran itu diterima oleh orang mukmin, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Ala syarti ayyakuna mailuhum ila salami haqiqiyan la dhabata fihi. Atas syarat bahawa ada kecenderungan mereka sekelompok orang Muslim itu kepada perdamaian adalah serius. Tidak ada keraguan-raguan padanya perdamaian itu. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan orang mukmin untuk menerima perdamaian dari sekelompok orang musyrik tadi dengan syarat perdamaian itu dilandaskan dengan landasan serius. Tidak ada di sana keraguan-raguan, tidak ada di sana kedustaan, tidak ada di sana alasan untuk menipu. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang keadaan manusia. Fa in kanu kadzalika faqad syaraha halahum biqaulihi. Maka jika ada mereka sekelompok orang musyrik itu seperti demikian, maka sungguh telah menjelaskan dia Allah akan keadaan mereka orang musyrik itu dengan firman-Nya Allah SWT. Artinya,
Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui perihal manusia, perihal sekelompok orang musyrik ini. Mereka sebetulnya berpura-pura dalam hal ini. Bahkan dalam ayat lain insya-Allah akan kita baca, mereka menipu orang-orang mukmin. Pada lahirnya mereka ingin berdamai, tapi pada hakikatnya mereka tidak ingin berdamai. Di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita perihal tersebut. Melawat firman-Nya, satajiduna akharina yuriduna ayyamanu kum wa ya'manu qaumahum kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha fa illam ya'tazilukum wa yulqu ilaikumus salama wa yakufu aydiyahum fakhudhuhum wa qatuluhum haitsu saqiftumuhum wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina. Kita artikan, akan memperoleh kamu wahai orang-orang mukmin, kata Allah, akan orang-orang lain. Maksud orang lain di sini adalah sekelompok orang musyrik tadi, menginginkan mereka bahawa merasa aman mereka akan kamu dan merasa aman pula mereka akan kaum mereka. Artinya, sekelompok orang dari orang musyrik tadi menginginkan mereka hidup damai. Mereka hidup damai dengan orang muslim, orang mukmin, mereka hidup damai dengan kaum mereka sendiri. Artinya mereka tidak suka berperang. Tapi bagaimana? Kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha. Manakala diajak kembali mereka kepada kekacauan, urkisu fiha, terjunlah mereka orang-orang musyrik ini padanya kekacauan itu. Artinya, apabila sekelompok orang musyrik tadi diajak untuk berbuat kekacauan sebagaimana yang diperbuat oleh saudara mereka yang lain terhadap orang muslim, mereka mau untuk itu. Di sini jelas bahawa sebetulnya mereka berdamai itu pada lahirnya saja, tapi pada hakikatnya mereka tidak ingin berdamai. Di sini Allah SWT menjelaskan kepada kita bahwasanya perdamaian yang mereka ajukan kepada orang mukmin itu tidak serius atau adanya keraguan-raguan dalam hati mereka. Berarti mereka membuat kekacauan terhadap orang mukmin. Fa illam ya'tazilukum wa yulqu ilaikumus salama wa yakufu aydiyahum fakhuduhum wa qatuluhum haitsu saqiftumuhum wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina. Maka jika tidak membiarkan mereka akan kamu dan tidak menawarkan mereka kepada kamu akan perdamaian dan tidak menahan mereka akan tangan-tangan mereka, maka ambillah oleh kamu akan mereka, maka hukumlah oleh kamu akan mereka sekelompok dari orang musyrik itu, dan bunuhlah oleh kamu akan mereka sekelompok orang musyrik itu di mana saja kamu menemukan akan mereka. Dan mereka telah menjadikan kami, kata Allah, bagi kamu atas mereka kekuasaan yang nyata. Artinya, di saat mereka diajak untuk melakukan kekacauan dalam rangka menguji apa yang mereka katakan ingin berdamai itu, tapi pada hakikatnya mereka ingin berbuat kekacauan terhadap orang mukmin. Mereka mau berperang. Mereka tidak membiarkan lagi tentang fitnah itu. Mereka mau berperang. Mereka tidak mau lagi berdamai dengan orang mukmin. Mereka tidak mau menahan tangan mereka untuk berperang. Maka hukumlah mereka, kata Allah kepada orang mukmin. Hukumlah orang-orang sekelompok orang musyrik itu. Bunuhlah mereka di mana saja kamu menemukan mereka. Dan Allah SWT telah mempercayakan hal itu kepada orang mukmin untuk melakukannya. Selanjutnya kita masuk kepada surat yang kelima. Qala fi sya'nis salami fi suratil anfali.
Telah firman dia Allah SWT pada keadaan perdamaian pada surat Al-Anfal. Artinya, tentang perdamaian yang mereka ajukan kepada orang mukmin juga dijelaskan oleh Allah SWT pada surat yang kelima, iaitu surat Al-Anfal, yang berbunyi, wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allahi innahu huwas samiul alim. Dan jika mereka cenderung kepada perdamaian, maka cenderung pula lah kamu baginya perdamaian, dan bertawakallah kamu atas Allah, sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Artinya, di saat sekelompok orang musyrik tadi ingin berbuat damai dengan kamu, wahai orang-orang mukmin, maka terimalah perdamaian itu. Walaupun pada hakikatnya mereka tidak ingin berdamai. Terima sajalah dulu, kata Allah SWT. Sebab Allah SWT itu Maha mendengar, Maha mengetahui tentang ada kepura-puraan di hati mereka masing-masing. Wa yuridu ayyakhda'uka fa inna hasbakallahu huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minina wa allafa baina qulubihim. Dan jika mereka ingin, sekelompok orang musyrik tadi, bahawa menipu mereka akan kamu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi penolong kamu. Dia Allah yang telah menguatkan dia Allah akan engkau dengan pertolongannya Allah dan dengan orang mukmin. Dan dia Allah SWT yang dapat menjinakkan antara hati mereka. Artinya, walaupun pada lahirnya mereka ingin berdamai, tapi pada hakikatnya mereka tidak ingin berdamai. Tapi pada hakikatnya mereka ingin menipu orang-orang mukmin. Kalau sekiranya mereka ingin menipu orang mukmin lewat perdamaian tadi, jangan takut, kata Allah kepada orang mukmin. Allah akan menolong kamu dari tipuan mereka itu. Sebab Allah SWT itu akan menguatkan orang-orang mukmin dengan pertolongannya dan menyinakkan kembali hati orang-orang sekelompok dari orang musyrik tadi. Kita lanjutkan pada surat yang ke-6. Qala fi suratit taubati wa innakathu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum yantahun. Telah berfirman dia Allah SWT pada surat At-Taubah. Kita masuk kepada surat yang ke-6, di mana pada surat yang ke-6 ini, iaitu dalam surah At-Taubah, Allah SWT juga menjelaskan kepada kita tentang perihal sekelompok orang musyrik tadi yang melanggar akan sumpah mereka. Mereka ingin berdamai dengan orang mukmin, tapi kenyataannya tidak. Di sini Allah mengatakan kepada kita, dan jika melanggar mereka sekelompok orang musyrik tadi akan sumpah-sumpah mereka, dari setelah berjanji mereka, dan mencela mereka pada agama kamu, maka perangilah oleh kamu, wahai orang-orang mukmin, akan pemimpin-pemimpin mereka. Sesungguhnya mereka itu tidak ada kepercayaan bagi mereka. Mudah-mudahan mereka dapat berhenti. Artinya, Allah SWT mengabarkan kepada kita bahwasanya sekelompok orang musyrik tadi yang semulanya ingin mengadakan perdamaian dengan orang mukmin pada lahirnya, namun pada hakikatnya tidak. Mereka malahan melanggar apa yang mereka janjikan terhadap orang mukmin, dan bahkan mereka mencela agama Islam, mencela agama orang mukmin. Maka Allah SWT memintahkan kepada orang mukmin, perangi pemimpin sekelompok orang musyrik itu, perangilah mereka. Sungguhnya mereka itu tidak dapat dipercaya. Dengan memerangi mereka, mudah-mudahan mereka akan kembali ke jalan yang benar. Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasuli wa hum bada'ukum awwala marrah atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin.
apakah tidak memerangi kamu akan suatu kaum yang melanggar mereka akan sumpah-sumpah mereka dan berkeinginan mereka dengan mengusir Rasul kamu sendiri, dan mereka memulai mereka akan kamu pada awal urusan. Apakah kamu takut kepada mereka? Maka Allah lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang yang beriman. Artinya, kelanjutan ayat dalam surat At-Taubah ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang mukmin untuk memerangi sekelompok orang musyrik tadi yang sudah melanggar sumpah-sumpah mereka, yang sudah melanggar perdamaian mereka dengan orang-orang mukmin, dan mereka ingin mengusir nabimu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari negerimu sendiri, kata Allah kepada orang mukmin. Mereka yang memulai memperbuat kerusakan, memperbuat hal yang tidak senonoh dengan orang mukmin. Kamu jangan takut. Kamu jangan takut, kata Allah. Perangilah mereka. Kamu tidak usah takut kepada mereka. Allah yang lebih berhak kamu takuti. Oleh sebab itu, perangi mereka. Perangilah mereka, kata Allah SWT, jika memang kamu adalah orang-orang mukmin. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini, pada kesempatan ini. Untuk tugas dapat dilihat dalam Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.